Namanya Brandon, ia seorang penembak jitu kelas atas. Ketika sedang bermain game di rumah, tiba-tiba pasukan khusus menjebol dinding rumahnya. Ia ditangkap dan dibawa oleh pasukan itu. Hal ini karena seorang pejabat tinggi telah ditembak dari jarak 1000 meter. Dalam data intelijen CIA, ia adalah satu-satunya agen yang tercatat memiliki kemampuan mematikan untuk melakukan tembakan sejauh itu. Seorang atasan CIA menunjukkan rekaman TKP serta peluru khusus buatannya sendiri sebagai bukti. Tanpa pilihan lain, sang atasan memerintahkan agar ia dibawa ke markas untuk diinterogasi secara resmi. Namun di tengah perjalanan, sebuah kendaraan misterius mulai membuntuti mereka. Ia sadar ini adalah jebakan. Mereka bukan sekadar memindahkannya, tetapi sedang mengatur skenario untuk membunuhnya. Sopir mereka ditembak oleh penembak jitu yang bersembunyi. Pada saat yang sama, tim pembunuh bertopeng melancarkan serangan terkoordinasi ke kendaraan tersebut. Dengan menggunakan popor senapannya untuk menekan pedal gas, ia melaju kencang keluar dari zona maut. Ia kemudian melarikan diri jauh ke hutan untuk menemui ayahnya Thomas. Namun, Thomas yang memantau melalui layar justru melihat tim pasukan khusus telah mengikuti Brandon. Thomas menyerahkan sebuah senapan sniper dan menyuruhnya keluar melalui terowongan rahasia untuk menyergap dari sisi lain. Thomas keluar lewat pintu depan, dengan tangan terangkat seolah menyerah. Saat melihat tembakan, Thomas segera kembali ke dalam rumah. Ia sadar ada penembak lain. Ia menggunakan cermin kecil untuk melacak pergerakan musuh di luar. Salah satu pasukan khusus mencoba berpindah posisi untuk menemukan lokasi penembak. Pertempuran semakin memanas karena ada penembak lain yang ikut terlibat di dalamnya. Brandon yang mendengar suara tembakan berlari kembali ke arah rumah. Namun ia melihat seorang prajurit yang masih hidup berlindung. Sebelum ia sempat membidik, sosok misterius telah membersihkan medan pertempuran. Ia segera berbalik dan berlari menuju rumah pohon, memanjat, dan mengamati sekitar melalui celah papan kayu. Ayahnya ikut mengawasi dari posisi lain tanpa sadar bahwa sebuah bidikan sudah mengarah tepat ke dadanya. Di balik semak-semak, seorang penembak jitu wanita mengintai melalui teleskop senapan. Ia ragu untuk menembak. Ia tahu jika menembak salah satu dari mereka, ia akan membongkar posisinya. 3 penembak jitu kini terjebak dalam kebuntuan mematikan. Wanita itu mengubah strategi, memilih solusi kacau. Ia menembak pelatuk senapan milik prajurit yang terluka. Saat Brandon menyadari tipu muslihat itu, si wanita sudah menghilang. Mereka berpencar untuk mengejarnya, persis seperti yang diinginkan sang pembunuh. Saat Brandon menyusuri hutan, ia tidak menyadari bahwa laras senapan sang pembunuh sudah mengarah ke kepalanya. Tembakan Thomas menghantam senapan wanita itu dengan presisi luar biasa. Brandon menerjang membuka penyamarannya. Namun sang pembunuh bereaksi dengan cepat dan profesional menjatuhkannya dengan serangan gesit. Ia mencoba meraih pistolnya, tetapi terlambat sepersekian detik. Beruntung, Thomas datang membantu dan mengacungkan senjatanya. Wanita itu akhirnya menyerah dan dibawa kembali ke kabin. Brandon kemudian mengirim data biometrik wanita tersebut langsung ke CIA. Sang atasan menemukan bahwa wanita itu merupakan anggota teroris yang sudah lama dicari. Dengan bantuan ayahnya, Brandon akhirnya berhasil membersihkan namanya.